Persembahan media pembelajaran MGMP Matematika SMP MTS Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Semoga tetap sehat dan terus semangat ya. Kali ini kita masih belajar bab 3, transformasi geometri yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Materi matematika kelas 9 semester 1. Kompetensi dasarnya adalah 3.5, menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan hasil rotasi suatu titik atau bangun datar dengan pusat rotasi titik P, A, B, dan sudut putar 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Rotasi 90 derajat dengan pusat A, B. Kita akan mencari bayangan hasil rotasi yang pusatnya A, B. Misalkan kita ambil contoh titik A yang koordinatnya 3,3 akan kita rotasikan dengan pusat rotasi 1,2 dan sudut rotasinya 90 derajat. Langkah-langkah untuk menentukan bayangan titik A yang pertama adalah translasikan sehingga pusat rotasi menjadi 0,0 sehingga nanti ditranslasikan dengan min 1, min 2. Kemudian rotasikan dengan sudut rotasi 90 derajat. Selanjutnya yang terakhir translasikan kembali ke titik awal 1,2. Perhatikan gambar berikut. Titik A itu 3,3 kita translasikan dengan komponen translasi min 1, min 2 sehingga titik pusatnya menjadi 0,0 dan hasil translasinya itu titik A menjadi A1 yang koordinatnya 2,1. Selanjutnya titik A1 ini kita rotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya 90 derajat menghasilkan titik A2 yang koordinatnya adalah min 1,2. Kemudian langkah terakhir kita translasikan kembali dengan komponen translasi 1,2 menghasilkan A aksen atau bayangan dari A yang koordinatnya 0,4. Kemudian untuk setiap titik A yang koordinatnya X, Y yang dirotasikan oleh rotasi dengan pusat A, B dan sudut rotasinya 90 derajat sesuai langkah-langkah di atas menjadi A koordinatnya X, Y ditranslasikan dengan komponen translasi min A, min B menghasilkan A1 yang koordinatnya X min A, Y min B. Kemudian kita rotasikan dengan pusat rotasi adalah titik asal O atau 0,0 dan sudut rotasinya 90 derajat menghasilkan A2 yang koordinatnya adalah negatif kurung buka Y dikurang B kurung tutup, X min A. Kemudian hasil A2 tadi ditranslasikan kembali dengan komponen translasi AB sehingga menghasilkan bayangan dari A itu A aksen yang koordinatnya adalah min Y plus B plus A, X min A plus B. Jadi setelah kita sederhanakan kita dapat kesimpulan bahwa titik A, X, Y jika dirotasikan dengan pusat rotasi A, B dan sudut rotasinya 90 derajat menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya adalah A plus B min Y, min A plus B plus X. Masih penjelasan untuk rotasi 90 derajat dengan pusat A, B. Tadi kita sudah ambil contoh yaitu untuk A 3,3 kita rotasikan dengan pusat rotasi 1,2 dan sudut rotasinya 90 derajat itu menghasilkan bayangan A aksennya adalah 0,4. Sekarang kita coba untuk titik yang kedua yaitu titik B, misalkan B-nya adalah 5, min 2. Rotasinya juga masih sama yaitu menggunakan rotasi pusatnya 1,2 dan sudut rotasinya adalah 90 derajat. Perhatikan di sini sesuai langkah-langkah tadi, maka B koordinatnya 5, min 2 ditranslasikan dulu dengan translasi min 1, min 2 menghasilkan B1 yang koordinatnya 4, min 4 dan
kemudian kita rotasikan dengan pusat rotasi titik asal dan sudut rotasinya 90 derajat, menghasilkan B2, yaitu koordinatnya 4,4. Selanjutnya langkah terakhir kita translasikan dengan komponen translasi 1, 2, menghasilkan bayangan B aksen 5,6. Perhatikan gambar berikut ini hasil dari rotasi tersebut. Kalau kita menggunakan rumus yang kita peroleh tadi, kita coba apakah hasilnya sama. A, X, Y, rumusnya adalah titik A, koordinatnya X, Y, dirotasikan dengan pusat rotasi A, B, dan sudut putarnya atau sudut rotasinya adalah 90 derajat, menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya A plus B min Y, min A plus B plus X. Kita coba A-nya 3,3, rotasinya adalah pusatnya 1,2 dan sudutnya 90 derajat, menghasilkan bayangan yang koordinatnya 1 ditambah 2 dikurang 3, min 1 ditambah 2 ditambah 3. Berarti A aksennya sama dengan 0,4. Sama hasilnya. Kita coba lagi untuk yang titik B. B-nya 5,-2 dirotasikan dengan pusat rotasi yaitu 1,2 dan sudut putarnya atau sudut rotasinya 90 derajat, menghasilkan bayangan B yaitu B aksen yang koordinatnya adalah 1 plus 2 plus 2, min 1 plus 2 plus 5, atau B aksennya sama dengan 5,6. Jadi hasilnya sama. Tetapi kalian jika kesulitan untuk menghafalkan rumus yang demikian panjang, kalian bisa ikutin langkah-langkah yang tadi, yaitu translasikan sehingga pusatnya menjadi 0,0, kemudian rotasikan sesuai sudut putarnya, setelah itu kembalikan lagi, translasikan dengan komponen translasi adalah A, B atau pusat rotasinya. Demikian, semoga kalian bisa mengerti ya untuk rotasi 90 derajat dengan pusat A, B. Rotasi 180 derajat dengan pusat A, B. Kita akan menentukan bayangan titik hasil rotasi. Kita ambil contoh yaitu titik C, koordinatnya 5,3, akan kita rotasikan dengan pusat rotasi 1,2 dan sudut rotasinya 180 derajat. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya untuk rotasi 90 derajat, yaitu kita akan menentukan bayangan titik C. Yang pertama itu translasikan sehingga pusat rotasi menjadi 0,0, kemudian rotasikan dengan sudut rotasi 180 derajat, translasikan kembali ke titik awal. Jadi C 5,3, C-nya 5,3 itu kemudian kita translasikan sehingga pusat translasi ini akan menjadi 0,0, kita pindahkan sehingga kita translasikan dengan komponen min 1, min 2 sehingga kita dapatkan C aksen koordinatnya menjadi 4,1 dan titik pusatnya menjadi 0,0. Kemudian C1 kita rotasikan dengan pusat rotasinya adalah 0,0 dan sudut rotasinya adalah 180 derajat. Maka di sini akan menghasilkan C2 yang koordinatnya adalah min 4, min 1. Selanjutnya C2 ini kita translasikan kembali dengan komponen translasi 1, 2 sehingga didapatkan hasilnya adalah C aksen yang koordinatnya adalah min 3,1. Jadi untuk setiap titik A yang koordinatnya X, Y yang dirotasikan oleh rotasi dengan pusat rotasi A, B dan sudut rotasinya 180 derajat, itu sesuai langkah-langkah A, X, Y translasikan dengan min A, min B, menghasilkan A1, koordinatnya X min A, Y min B, kemudian kita rotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya 180 derajat, menghasilkan A2 yang absisnya adalah min X, min dalam kurung buka X min A, kurung tutup, min kurung buka Y, min B, kurung tutup.
Kemudian hasil A2 ini kita translasikan lagi dengan komponen translasi A, B, sehingga didapat A aksen atau bayangan dari A, yaitu absisnya adalah min X plus A, kemudian ordinatnya adalah min Y plus B plus B. Sehingga kita sederhanakan, kita simpulkan, jika A itu titiknya X, Y, kita rotasikan dengan pusat A, B dan sudut rotasinya 180 derajat akan menghasilkan bayangan dari A, yaitu A aksen yang koordinatnya adalah 2A min X, 2B min Y. Selanjutnya rotasi 270 derajat dengan pusat A, B. Kita akan menentukan bayangan hasil rotasi. Kita ambil contoh yaitu titik D 3,3 akan kita rotasikan dengan pusat rotasi 1,2 dan sudut rotasinya 270 derajat. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Kita akan menentukan bayangan titik D, yaitu yang pertama translasikan sehingga pusat rotasi menjadi 0,0, kemudian rotasikan dengan sudut rotasi 270 derajat. Selanjutnya translasikan kembali ke titik awal. Perhatikan untuk gambar berikut. Di sini titik D 3,3 itu kita translasikan min 1 min 2 menghasilkan D1 yang koordinatnya 2,1. Di sini sudut pusatnya dari 1,2 menjadi 0,0. Selanjutnya D1 kita rotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut putarnya atau sudut rotasinya 270 derajat menghasilkan D2 yang koordinatnya adalah 1, min 2. Selanjutnya kita translasikan kembali dengan komponen translasi 1, 2 menghasilkan bayangan dari D, yaitu D aksen yang koordinatnya adalah 2,0. Jadi untuk setiap titik A yang koordinatnya X, Y yang dirotasikan oleh rotasi dengan pusat A, B dan sudut putarnya atau sudut rotasinya 270 derajat, itu sesuai langkah-langkah tadi kita hasilkan, yaitu A-nya X, Y ditranslasikan dengan komponen translasi min A min B, itu menghasilkan A1 yang koordinatnya X min A, Y min B. Selanjutnya dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya 270 derajat menghasilkan A2 yang koordinatnya adalah Y min B, min kurung buka X min A kurung tutup. Kemudian A2 kita translasikan dengan komponen translasi A, B menghasilkan bayangan atau A aksen, itu koordinatnya adalah Y min B plus A, min X plus A plus B. Selanjutnya bisa kita sederhanakan, kita ambil kesimpulan untuk setiap titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan pusat rotasi A, B dan sudut putarnya, sudut rotasinya 270 derajat akan menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya adalah A min B plus Y, A plus B min X. Kenapa kita menggunakan langkah-langkah ini? Karena untuk kita jenjang SMP itu kita belum menggunakan metrik. Nanti ketika kalian sudah ke jenjang SMA, maka untuk transformasi geometri itu cara penyelesaiannya menggunakan matrik. Selanjutnya kita akan coba bahas untuk contoh soalnya. Soal yang pertama, bayangan titik A min 3,5 oleh rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi P 2,3 adalah titik-titik. Kita akan selesaikan yang pertama, kita pakai tahap translasi, yaitu A min 3,5 kita translasikan dengan min 2 min 3 menghasilkan A1 min 5,2. Kemudian kita rotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasinya adalah 90 derajat menghasilkan A2 yang koordinatnya min 2, min 5. Kemudian A2 kita translasikan kembali dengan komponen translasi 2, 3. Hasilnya adalah A aksen koordinatnya 0, min 2. Kemudian kita coba selesaikan dengan menggunakan rumus. Rumus untuk
rotasi dengan pusat A, B dan sudut pusatnya 90 derajat adalah A aksen, koordinatnya adalah A plus B min Y, min A plus B plus X. Sehingga untuk titik A yang koordinatnya min 3,5 dan pusat rotasinya adalah 2,3, kemudian sudut rotasinya 90 derajat, maka bisa dicari A aksen sama dengan 2 ditambah 3 dikurang 5, min 2 tambah 3 dikurang 3 sama dengan A aksen koordinatnya 0, min 2. Selanjutnya contoh soal yang kedua. B aksen koordinatnya 2,-1 adalah bayangan rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi P yang koordinatnya min 2,5. Koordinat titik B adalah titik-titik. Kita mencari titik semula. Penyelesaiannya adalah kita gunakan langkah-langkah. Misalkan B itu titiknya adalah X, Y, kita translasikan dengan 2 min 5, menghasilkan B1 yang koordinatnya adalah X plus 2, Y min 5. Kemudian kita rotasikan dengan pusat 0,0 dan sudut putarnya 180 derajat, menghasilkan B2 yang koordinatnya adalah min X min 2, min Y plus 5. Kemudian hasil B2 kita translasikan kembali dengan komponen translasi min 2, 5, menghasilkan B aksen atau bayangan titik B yaitu min X min 4, min Y plus 10. Sedangkan kita ketahui B aksen itu adalah 2, min 1. Di sini B aksennya ketemunya nilainya adalah min X min 4, min Y plus 10. Sehingga min X min 4 itu sama dengan 2. Maka X sama dengan min 2 min 4 sama dengan min 6. Kemudian min Y plus 10 itu sama dengan min 1. Sehingga Y-nya sama dengan 1 plus 10 sama dengan 11. Jadi kita ketahui absisnya sama dengan min 6 dan ordinatnya sama dengan 11. Sehingga titik B adalah koordinatnya min 6,11. Sekarang coba kita selesaikan menggunakan rumus. Berarti kita harus hafal rumusnya. Untuk setiap titik A yang koordinatnya X, Y, jika kita rotasikan dengan pusat A, B dan sudut rotasinya 180 derajat, akan menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya 2A min X, 2B min Y. Kita masukkan nilainya. B itu X, Y, kemudian untuk rotasinya pusatnya min 2,5 dan sudut putarnya 180 derajat. Maka B aksennya adalah 2 dikali min 2 dikurang X, 2 kali 5 dikurang Y. Sehingga B aksennya adalah min 4 min X, 10 min Y. Sedangkan kita ketahui untuk B aksennya itu adalah 2, min 1. Sehingga min 4 min X sama dengan 2, maka X sama dengan min 4 min 2 sama dengan min 6. Dan untuk ordinatnya 10 min Y sama dengan min 1. Sehingga Y sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11. Maka koordinat B adalah min 6,11. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari adalah langkah menentukan bayangan titik A oleh rotasi dengan pusat rotasi A, B dan sudut rotasi 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat, yaitu translasikan sehingga pusat rotasi menjadi 0,0. Kemudian rotasikan dengan sudut rotasi 90 derajat, 180 derajat, atau 270 derajat. Kemudian translasikan kembali ke titik awal. Rumus untuk rotasi dengan pusat rotasi A, B yaitu untuk setiap titik A yang koordinatnya X, Y dirotasikan dengan pusat A, B dan sudut putarnya atau sudut rotasinya 90 derajat akan menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya A plus B min Y, min A plus B plus X. Kemudian untuk setiap titik A, X, Y,
Jika dirotasikan terhadap pusat rotasi A, B dan sudut rotasinya 180 derajat, akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen yang koordinatnya 2A min X, 2B min Y. Kemudian yang ketiga, untuk setiap titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat rotasi A, B dan sudut rotasinya 270 derajat, maka akan menghasilkan bayangan A atau A aksen yang koordinatnya A min B plus Y, A plus B min X. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi ini, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Ada 3 soal, coba kalian kerjakan, kalian diskusikan, tanyakan bagian yang kalian belum pahami. Cukup sekian pelajaran kita kali ini, kita bertemu lagi dalam materi berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.